Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Suci Hasanah Mulyannisa, saya dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Saya mengambil prodi S1 Akuntansi dengan NPM 1022178 dari kelas C3. Di sini saya akan membahas tentang Ma'rifatul Quran. Ma'rifatul Quran adalah salah satu pokok pembahasan yang ada di dalam mata kuliah pendidikan agama Islam. Dan di dalam Ma'rifatul Quran ini ada 3 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada Ta'rifatul Quran, ada Asmaul Quran dan Muqtada al-Iman bil Quran. Nah, sebelum kita mengetahui tentang Al-Quran, maka kita harus mengetahui dulu tentang Ta'rifatul Qurannya ini sendiri. Ta'rifatul Quran ini mengacu pada pemahaman dan pengenalan terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam yang dianggap sebagai petunjuk hidup dan sumber hukum bagi umat muslim. Jadi kalau misalnya kita bingung, kita harus ngapain di dunia ini, terus hukumnya bagaimana kalau kita melakukan ini, itu semuanya sebenarnya sudah diatur dan sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ini juga dianggap sebagai mukjizat karena keindahan dan keajaibannya dalam berbagai aspek, seperti gaya bahasa, prediksi masa depan, dan kandungan ilmiahnya. Ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran menegaskan kemujizatan kitab ini. Dan kitab Al-Quran ini adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini cara Al-Quran diturunkan itu adalah melalui hati Nabi Muhammad SAW. Proses penurunan Al-Quran ini dilakukan melalui wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Proses ini dilakukan secara bertahap selama kurun waktu 23 tahun. Nah, ini terdapat dalam Quran Surat 26 ayat 192 sampai 195. Lalu selanjutnya Al-Quran ini disampaikan secara mutawatir sehingga terpeliharanya salahnya. Nah, ini Al-Quran ini memang disampaikannya itu secara mutawatir, yaitu melalui berbagai jalur sanad yang sangat kuat dan terpercaya. Hal ini menjamin keaslian dan keabsahan Al-Quran dari generasi ke generasi. Memang Al-Quran ini tidak berubah ya. Dari waktu ke waktu, dari pertama kali diturunkan sampai sekarang itu tidak berubah sama sekali. Nah, membacanya adalah ibadah. Membaca Al-Quran saja, ini termasuk dalam ibadah. Membaca Al-Quran bukan hanya sebagai aktivitas membaca, tetapi juga sebagai bentuk ibadah. Setiap huruf yang dibaca dianggap sebagai amal ibadah yang mendatangkan pahala. Nah, ini ada salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan melalui hati Nabi Muhammad, SAW. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi Wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Nah, yang kedua ada Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Jadi, Al-Quran ini memiliki banyak nama juga. Ya, ada beberapa nama Al-Quran dalam ayat-ayatnya, meliputi Alkitab. Alkitab terdapat dalam Quran Surat 2 ayat 2. Kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Yang kedua, petunjuk. Sama ini ada dalam Quran Surat 2 ayat 2. Quran Surat 2 ayat 185. Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Lalu yang ketiga ada rahmat. Terdapat dalam Quran Surat ketiga ayat 138. Al-Quran sebagai rahmat bagi umat manusia. Lalu yang keempat ada cahaya, terdapat dalam Quran Surat 5 ayat 15-16, Al-Quran sebagai penerang di dalam kegelapan. Lalu ada ruh, terdapat dalam Quran Surat 42 ayat 52, Al-Quran memberikan kehidupan pada jiwa. Lalu ada obat, Quran Surat 10 ayat 57,
Al-Quran sebagai obat penyakit hati. Lalu ada kebenaran, Quran Surat 2 ayat 147, Al-Quran sebagai sumber kebenaran. Adapun penerangan, Quran Surat 3 138, Al-Quran memberikan penerangan. Lalu ada pelajaran, terdapat dalam Quran Surat 3 138, 54 ayat 17 dan 22. Al-Quran sebagai sumber pelajaran. Berita gembira, Quran Surat 16 ayat 89, Al-Quran sebagai pembawa berita gembira. Pengingat, Quran Surat 15 ayat 9, Al-Quran sebagai pengingat bagi manusia. Nah, ini adalah nama-nama lain dari Al-Quran ya, selain Al-Quran. Lalu ada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran ini yang pertama, kitab berita dan kabar, terdapat dalam Quran Surat 78 ayat 1 dan 2, yaitu memberikan informasi tentang kejadian masa lalu dan masa depan. Lalu yang kedua ada kitab hukum dan aturan, terdapat dalam Quran Surat 5 ayat 49 sampai 50, yaitu menyajikan hukum dan aturan yang mengatur kehidupan umat Islam. Lalu ada kitab jihad, terdapat dalam Quran Surat 29 ayat 69, yaitu memberikan petunjuk dalam melakukan jihad yang benar. Lalu kitab tarbiyah, Quran Surat 3 ayat 79, yaitu menyediakan petunjuk untuk mendidik dan mengembangkan akhlak. Pedoman hidup, Quran Surat 28 ayat 50, yaitu menjadi panduan hidup yang lengkap. Lalu ada kitab ilmu pengetahuan, terdapat dalam Quran Surat 96 ayat 1 sampai 5, yaitu mengandung pengetahuan yang mendalam dan ilmu yang bermanfaat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, ini adalah salah satu firman Allah yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah kitab petunjuk. Lalu yang ketiga ada Muqtada al-Iman bil Quran. Nah, ini artinya adalah tuntutan iman kepada Al-Quran. Nah, tuntutan iman kepada Al-Quran ini adalah ditunjukkan kepada semua umat muslim. Semua umat muslim wajib beriman kepada Al-Quran. Caranya adalah yang pertama dengan berhubungan erat dengan Al-Quran. Nah, ini implementasinya itu belajar dan mengajarkan serta membacanya. Terdapat dalam Quran Surat ayat 121 dan Quran Surat 35 ayat 29. Yaitu mendorong umat Islam untuk terus belajar, mengajarkan, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, memahami dan mentadaburi isinya. Terdapat dalam Quran Surat 47 ayat 24, Quran Surat 4 ayat 82, dan Quran Surat 38 ayat 29. Itu tentang pentingnya pemahaman mendalam terhadap isi Al-Quran dan refleksi terhadap ajarannya. Lalu yang ketiga ada melaksanakan, terdapat dalam Quran Surat 17 ayat 106, iman kepada Al-Quran ini tercermin dalam pelaksanaan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Jadi, kita beriman kepada Al-Quran ini adalah salah satunya dengan mengimplementasikan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Lalu yang keempat ada menghafal dan memeliharanya. Ini yaitu menjaga keutuhan teks Al-Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengamalan. Selanjutnya ada mentarbiah diri dengan Al-Quran. Yang pertama adalah menerima dan tunduk dengan hukum-hukumnya. Ini terdapat dalam Quran Surat 33 ayat 36, Quran Surat 4 ayat 65, sampai Quran Surat 5 ayat 44, 45, 47, dan 50. Yaitu menerima dan patuh terhadap hukum-hukum Al-Quran sebagai wujud ketaatan. Lalu yang kedua ada menyeru orang kepadanya, Quran Surat 16 ayat 125, yaitu mendorong umat Islam untuk menyampaikan ajaran Al-Quran kepada orang lain, di mana kita ini selain memahaminya untuk diri sendiri juga untuk sharing ya, untuk berbagi ilmu dengan umat muslim, semua umat muslim lainnya. Lalu yang ketiga adalah menegakkannya di muka bumi. Quran Surat 42 ayat 13, yaitu menegakkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, ini adalah salah satu keterangan bahwasanya cara kita beriman kepada Al-Quran adalah dengan membacanya.
Dari pembahasan yang telah dipaparkan tadi, dapat ditarik kesimpulannya bahwa Al-Quran sebagai wahyu Allah kepada umat manusia memiliki dimensi spiritual, hukum, dan pentagogis yang sangat kaya. Mukjizat, nama-nama, dan fungsi-fungsinya memberikan gambaran tentang keistimewaan dan keunikan Al-Quran. Tuntutan iman kepada Al-Quran tidak hanya berupa keyakinan tetapi juga mencakup tindakan nyata dalam membaca, memahami, melaksanakan, dan menyebarkan ajaran-ajaran Al-Quran. Dengan demikian, Al-Quran menjadi sumber pedoman dan panduan yang lengkap bagi umat Islam di dunia ini. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.